Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara seluruh umat Tuhan di mana saja kita berada. Secara khusus kami menyapa kita sekalian yang boleh stay malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur dalam program Renungan Malam. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang sama. Bapak Ibu, Saudara-saudara, fakta hidup kita adalah perbedaan, dan perbedaan itu terkadang orang katakan indah, tetapi juga tak dipungkiri perbedaan pun sering menjadi momok bagi kehidupan kita, sering menimbulkan persoalan dalam kehidupan kita, di mana karena perbedaan kita sering mengalami gesekan-gesekan. Dengan perbedaan kita bisa saja bertikai, berseteru, sehingga kehidupan ini tidak berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat perbedaan ini dalam bingkai firman Tuhan. Olehnya mari kita persiapkan hati pikiran kita, seluruh hidup kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita renungkan bersama malam hari ini. Olehnya mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang mengaruniakan hidup kami ini. Bahwa hidup kami ini bukan hanya tentang diri kami sendiri, tetapi ada orang lain di sekitar kami yang juga sama dengan kami. Bahkan di mana kehidupan kami juga boleh berjalan karena keberadaan sesama kami. Tetapi tak dapat kami pungkiri dan kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa seringkali kami bertikai, seringkali kami berselisih karena hal-hal yang sepele, menyangkut perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan dalam realitas hidup kami. Kami rindu untuk hidup kami supaya berjalan dengan baik, hidup penuh dalam relasi yang baik pula. Olehnya kami memohon kepadamu Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu sebagaimana maksud-Mu, agar kami pun boleh memuliakan Tuhan dalam konteks keberadaan hidup kami. Olehnya Tuhan, kami datang kepadamu memohon, Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Roma, pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang-orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri
Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau menjaga, atau mengapakah engkau menerima saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kita bersama untuk memahami dan lebih jauh untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam bingkai tema kasih dalam perbedaan. Kasih dalam perbedaan. Kata orang, perbedaan itu indah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah memang benar perbedaan itu indah? Berdasarkan itu, dalam pemahaman seperti itu, semakin banyak perbedaan yang nyata dalam hidup kita, semakin banyak perbedaan yang ada pada diri kita, dalam hidup kita, maka hidup itu akan semakin indah. Karena perbedaan itu bagaikan warna, yang kalau hanya satu warna rasanya kira-kira gimana. Tapi kalau warna itu beragam, corak itu beragam, maka warna itu asik dipandang mata. Demikian juga dengan hidup. Kalau hidup itu majemuk, hal-hal di dalamnya begitu sangat beragam, maka hidup itu semakin asik, seperti warna-warna yang indah yang kelihatan. Dengan adanya perbedaan, hidup katanya akan lebih berwarna. Sebaliknya, dengan tidak adanya perbedaan, hidup seperti tak berwarna, dan rasanya seperti hambar. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudara, faktanya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dicipta dalam multi perbedaan. Secara fisikly kita bisa melihat bagaimana ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang berkulit putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hitam, dan ada yang rambut hitam, ada yang rambut pirang, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang nyata dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri perbedaan itu. Tetapi faktanya, kita juga tidak boleh munafik bahwa fakta perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita dalam hidup kita manusia terkadang menimbulkan gesekan-gesekan, pertengkaran, dan pertikaian.
Tak jarang ada orang yang merasa lebih baik karena perbedaan itu dan melihat yang lain justru tidak lebih baik daripada dirinya. Ada yang merasa di atas dan melihat ke bawah orang lain. Mungkin karena perbedaan-perbedaan itu sendiri. Nah, faktanya hal-hal seperti itu sering memicu pertikaian dan perselisihan, pertengkaran, perkelahian, sehingga hidup ini tidak berjalan dengan baik. Konflik-konflik terjadi karena perbedaan. Karena perbedaan agama, maka orang bertengkar. Karena perbedaan agama, orang berselisih paham. Karena perbedaan agama, ada yang merasa lebih baik daripada orang lain. Karena perbedaan denominasi gereja, ada yang merasa saya lebih baik. Dan dalam hal seperti ini, tak jarang terjadi orang sering saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, teks kita berbicara tentang realitas itu. Realitas perbedaan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Injil disebarkan ke sana kemari dan tak menutup kemungkinan terjadi inkulturasi di tempat yang satu, di tempat yang lain ketika Injil dikabarkan. Tak jarang juga kehidupan jemaat mula-mula itu mengalami pembauran dengan orang-orang yang lain. Nah, tak dapat dipungkiri juga ada orang Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi. Nah, dalam bacaan kita, secara khusus surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma juga berbicara tentang hal yang sama. Menyoroti perbedaan ini, menyoroti masalah ini. Ada sesuatu yang terjadi di jemaat Korintus yang sebenarnya jemaat ini begitu sangat potensial. Jemaat ini begitu sangat bisa diandalkan. Dan jemaat ini bertumbuh dengan baik, tetapi sayangnya karena perbedaan, hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Hubungan internal di dalam kehidupan berjemaat mengalami goncangan. Ada yang memahami bahwa dalam hal makanan mereka lebih baik karena mereka tidak sembarang makan. Ya, ini dipengaruhi oleh paham Yudaisme. Ada yang mengatakan bahwa makan ini haram, sehingga bagi mereka supaya hidup mereka berjalan dengan baik, nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka memegang teguh ini, tetapi parahnya dalam konteks itu, dalam konteks yang sama, ada juga orang yang bukan Yahudi yang tidak mengenal mana makanan haram dan mana makanan yang tidak haram. Mereka makan segalanya. Mereka tidak mempersoalkan ini haram atau tidak. Jadi ada yang, misalnya contoh, ada yang makan babi tapi ada yang tidak makan babi. Contoh kecil. Dan dalam masalah ini, orang yang makan babi mempersalahkan orang yang tidak makan babi. Orang yang tidak makan babi juga mempersalahkan orang yang makan babi. Orang yang tidak makan babi mengatakan ini yang paling benar, kalian salah. Nah, muncullah karena perbedaan pandangan ini, pemahaman ini, maka muncullah gesekan-gesekan, muncullah komentar-komentar yang bisa memicu muncul pertikaian dan perselisihan. Akhirnya kehidupan, keharmonisan kehidupan jemaat menjadi terganggu. Hidup tidak harmonis lagi. Dan ini ancaman intern, hal-hal sepele seperti itu tidak bisa dibiarkan. Bukankah ancaman
dari dalam itu adalah salah satu ancaman terberat bagi pertumbuhan jemaat. Terus ada juga yang lebih mementingkan, ini loh hari yang terbaik yang harus dirayakan. Ada orang yang tidak mempersalahkan mana hari yang terbaik. Ada yang cuman melihat semuanya sama harinya, tidak ada yang istimewa, sama semua. Nah, muncullah perbedaan. Karena perbedaan itu muncullah hal-hal yang tak diinginkan. Akhirnya gaduhlah kehidupan jemaat. Perbedaan pendapat karena ini dan itu. Ada yang lebih memahami bahwa ini yang terbaik. Ada yang memahami itu yang terbaik. Dan dalam paham yang berbeda seperti itu, pandangan yang berbeda seperti itu, bisa dibayangkan kalau masing-masing mempertahankan perbedaan seperti itu, apa yang terjadi? Momentum yang kuat dalam ilmu fisika dihantamkan dengan momentum yang kuat yang sama, boomnya akan semakin terasa berat, besar. Itu dalam ilmu fisika ya. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah ini? Paulus sadar betul, dia masuk ke dalam dan mengingatkan, kalian kan makan daging, makan makanan ini semuanya tidak mempersalahkan makanan apa yang boleh atau tidak, ya silahkan lakukan. Dan bukankah kalian juga berdoa? Bukankah kalian juga mengucap syukur? Yang tidak makan, menurut kalian ada makanan yang haram, silahkan. Tapi jangan memaksakan paham yang berbeda terhadap orang yang lain. Ini tidak prinsip, kata Paulus. Yang paling prinsip, kira-kira apa menurut Paulus? Yang paling prinsip adalah bagaimana setiap apa yang kita lakukan bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk komunitas diri kita sendiri, tetapi semua yang kita lakukan untuk Kristus yang sudah mati dan bangkit hidup untuk kita. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita bersama. Dalam kehidupan intern kita, perbedaan pendapat sering terjadi lumrah. Tetapi terkadang juga karena kita kurang bijak menjalani semua itu, maka kekacauan pun terjadi. Lalu juga perbedaan-perbedaan yang nyata, begitu banyak gereja ya, ada yang berbeda doktrin dalam hal misalnya baptisan, ada yang baptis selam, ada yang baptis percik. Terkadang kita saling menyalahkan, gontok-gontokan di situ kata orang Jawa ya, dan merasa parahnya karena perbedaan itu ada yang merasa paling benar, sehingga mengklaim yang lain tidak punya kebenaran. Paulus ngomong di tengah-tengah lewat firman Tuhan pada malam hari ini, itu sejatinya tidak perlu terjadi. Yang terpenting adalah hidup kita ini untuk Kristus, hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Terkadang juga masalah-masalah teknis, kira-kira bagaimana kalau ibadah rumah tangganya Satria Kasih ya. Kalau di jemaat ini kan begini-begini, akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan. Ada yang membawa pendapat dari tempat-tempat yang lain, dimasukkan, dipaksakan dan lain-lain, akhirnya menimbulkan hal yang kita tidak inginkan. Harmonisasi kehidupan berjemaat bisa terganggu. Adalah lebih baik ketika kita menerima perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sebuah kenyataan. Semakin banyak perbedaan itu, maka semakin baiklah kehidupan kita. Kekayaan dalam kehidupan budaya menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Talenta-talenta kita, ada yang pintar nyanyi, jangan merasa lebih hebat daripada yang suaranya fals, ngomong aja udah fals. Ya, mungkin mereka
dalam hal yang lain juga lebih bisa. Nah, itu dikolaborasikan untuk memuliakan Tuhan itu lebih baik. Nah, tema kita kasih dalam perbedaan. Yang paling penting di sini adalah kasih itu bahwa kita bisa saling memahami dan saling menerima bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang memuliakan Tuhan dengan cara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari nikmati yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam konteks perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah percuma semuanya Tuhan berikan jikalau itu kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang memakainya tetapi justru merampas kemuliaan Tuhan. Itu lebih fatal lagi. Mari kita kolaborasikan semuanya. Kita saling menerima, kita saling memahami satu dengan yang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh berbeda, tetapi kita satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus dosaku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu, takkan pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih kasih-Mu Bapa yang begitu luar biasa. Engkau menganugerahkan hidup bagi kami dengan begitu sangat luar biasa. Dan Tuhan mengharapkan ada kesatuan untuk saling
menjaga satu dengan yang lain, saling peduli, saling bergandengan tangan menjalani hidup ini, saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Tujuan dari semua yang kami lakukan adalah memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang Tuhan perkenankan bagi kami boleh kami lakukan untuk memuliakan-Mu, memuji-Mu selamanya. Termasuk yang kami lakukan malam hari ini. Biarlah demikian juga dalam konteks kepelbagaian kami, dalam kehidupan bergereja. Berkati gereja-Mu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, dalam berbagai macam bentuk kehidupan mereka. Tuhanlah yang terus menuntun hidup kami agar semakin lebih baik. Semuanya, pemerintah, bangsa, dan negara kami Tuhan berkati. Gereja-Mu teruslah perlengkapi dengan cara-Mu. Pelayanan kami malam hari ini terima dengan senang hati. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu dengan baik. Berkati pelayanan kami seterusnya. Biarlah Engkau yang selalu kami puji dan kami muliakan dalam hidup ini. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti itu firman Tuhan, renungan yang sudah kita dengarkan, kita renungkan malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari terus untuk saling peduli satu sama lain, saling memahami, menghargai, dan menghormati, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa kembali.